Halo Miracle Church, saya Desi Situmorang, welcome to MS Update minggu ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk ikut doa ibadah puasa, kami mengundang saudara-saudari untuk bergabung di acara doa puasa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 12 siang di aplikasi Zoom Meeting. Jana Trivera. Hari ini sukacita banget, semua bebanku hilang. Terus aku udah mengambil komitmen yang luar biasa sama Tuhan. Aku mau jadi taat buat anak Tuhan, jadi anak Tuhan. 100% aku mau mendedikasikan diriku buat Tuhan. Ayo dong teman-teman, ayo kita mendedikasikan diri kita buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita, mati-matian di kayu salib. Kita nggak boleh menyia-nyiakan loh Tuhan. Bagi gereja Tuhan yang rindu memberkati gereja kita melalui persembahan mingguan, diakonia, perpuluhan maupun janji iman dapat mengirimkannya ke rekening GBI Miracle Service Bali. Selamat beribadah. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Puji Tuhan yang ada di rumah, shalom. Kalau engkau yang ada di rumah ada 2 atau 3 orang, sampaikan kepada kiri kanan saudara, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Jika engkau yang ada hanya sendiri di rumah, pegang dadamu dan katakan, Tuhan Yesus mengasihiku. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya minggu ini kita datang, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan di ibadah kita pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bawa hati kita menyembah Tuhan. Mari kita bawa hati kita, sikap doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan jika pada hari ini kami datang kepadamu. Semuanya itu oleh karena anugerah-Mu. Semuanya itu oleh karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, hamba berdoa dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Lawatan-Mu dinyatakan, lawatan-Mu tercurah, hadirat-Mu memenuhi setiap kami di dalam nama Yesus. Yang hari ini yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang hari ini sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang hari ini mungkin sedang patah hati, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan penghiburan dalam setiap kehidupan saudara. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami pada hari ini mengalami Tuhan, mengalami hadirat-Mu Bapa. Dan kami mau memandang Engkau Raja di atas segala Raja. Kami mau memandang Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita bawa hati kita menyembah Tuhan. Mari bawa penyembahan-Mu yang terbaik kepada Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu Bapa. Kami sembah
kepadamu. Shikirabaya rabaya rabaya, syarabaya rabaya rabaya se, shikir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 i, syarabaya rabaya rabaya sande. Kami puji memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, Tuhan. Ini hati kami bawa kepadamu sebagai kurban persembahan yang hidup. Sikiara bayar 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 bayar. Rabaya 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 rabaya, Shikira baya rabaya rabaya rabaya, sar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 a, sirarab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 a, Shikira baya rabaya 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 rabaya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Sama-sama kita nyatakan penyembahan ini kepada Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kami kepadamu Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, pandang kebaikan Tuhan. Mari pandang kebaikan Tuhan. Hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembah, membawa sembahku. Amin Tuhan. Kebesaran-Mu hadir-Mu di dalam hidup. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Kami pandang wajah-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kami kepadamu Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidup. Sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita nyatakan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku.
kebesaran-Mu mengejar hadir. Oh, satu suara nyatakan memandang, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu yang kudus. Kami mengikuti kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini tidak satu pun yang melewatkan-Mu di dalam hidupku. Membawa sembah kami yang terbaik kepada-Mu, membawa yang termanis kepada-Mu, Roh Kudus. Mari sama-sama kita katakan kita kepada Tuhan, memandang wajah-Mu. Mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari sama-sama dengan lembut nyatakan membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu. Sama-sama serukan memandang, memandang wajah-Mu, mengikuti
dari segalanya kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami bawa dalam hadirat-Mu. Syakarabaya rabaya 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 syarabaya rabaya syarabaya rabaya rabaya rabaya. Engkau yang rindu menyembah Tuhan, Engkau yang rindu bertemu dengan hadirat Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Syarabaya rabaya. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rindukan Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya. 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 Kau melawat setiap umat-Mu pada hari ini Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Satu suara nyatakan haleluya. Lawatlah umat-Mu pada hari ini Bapa. Lawatlah, lawatlah, lawatlah. Haleluya. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan dalam nama Yesus. Semuanya Kau penuhkan dengan Roh Kudus-Mu. Oh, sekali lagi angkat tanganmu semuanya. Haleluya. Haleluya. Biarkan hari ini Roh Kudus-Mu memenuhimu. Biarlah Roh Kudus berkarya di setiap hatimu pada hari ini. In the name of Jesus. Haleluya. Oh, nyatakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi nyatakan kepada Tuhan haleluya. 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 Haleluya to Christ. Haleluya to Christ the Lord. Haleluya. Haleluya to Christ the Lord. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Haleluya. Penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Luar biasa kita boleh bersama-sama kembali beribadah sekalipun masih online. Tetapi saya berharap
kita semua dalam keadaan baik dimanapun kita berada hari ini. Ya, sudah cukup lama kita mengadakan ibadah online dan saya mendengar banyak dari Bapak Ibu Saudara yang sudah ingin untuk kembali beribadah seperti biasa. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa kita terus mengusahakan yang terbaik, bahwa kita tetap memantau setiap kebijakan dari pemerintah dan sinode pusat untuk dapat memutuskan yang terbaik buat kita semua, dan yang pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang pasti yang bisa kita lakukan hari-hari ini, mari tetap berdoa bagi bangsa kita, bagi kota kita, supaya melalui setiap peristiwa yang terjadi hari-hari ini, biarlah kehendak Tuhan lah yang terjadi, dan biarlah iman kita kepada Tuhan hari ini akan semakin kuat. Nah, Bapak Saudara, hari ini saya hendak membagikan sebuah renungan firman Tuhan, dan tema khotbah saya hari ini adalah fokus hidup. Dan mari kita buka Alkitab kita dalam Ibrani 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ibrani 12 ayat pertama sampai yang ketiga, firman Tuhan katakan, "Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa." Sebelum kita sharingkan firman ini, mari saya ajak Bapak Saudara kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Kasih setiamu selalu ada bagi kami setiap hari. Dan hari ini menjadi bukti Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, hari ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami apa yang Engkau ingin kami lakukan, apa yang Engkau ingin kami pikirkan. Biarlah firman itu Tuhan berbicara atas hidup kami, atas hati kami, karena kami percaya bahwa firman itu adalah Engkau sendiri, dan firman-Mu sanggup mengubahkan kehidupan manusia. Roh Kudus, beri pengertian kepada kami, supaya melalui pengertian itu kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, dan kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, minggu ini kegiatan belajar mengajar di sekolah telah dimulai. Dan kebetulan anak saya yang paling besar ini merupakan momen yang pertama bagi dia untuk berada di sekolah dasar. Dan yang seperti kita tahu bahwa peristiwa COVID-19 ini membuat setiap kegiatan dilakukan dari rumah, termasuk kegiatan belajar mengajar. Nah, saya percaya beberapa dari kita mengalami bahwa tidak selalu mudah mengajari anak kita belajar dari rumah. Karena di rumah ada banyak hal yang berpotensi mengganggu fokus anak kita untuk belajar. Dan tentunya ini akan sangat berpengaruh terhadap performa anak kita. Ketika dia bisa fokus dengan baik, maka tugas yang diberikan oleh sekolahnya atau gurunya dapat diselesaikan dengan cepat dan dengan baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika fokus yang terganggu, maka tugas yang diberikan bisa dipastikan semakin lama diselesaikan dari waktu yang telah ditentukan. Artinya apa, saudara? Artinya fokus menjadi faktor penentu dalam seseorang untuk mencapai tujuan. Saya ulang, fokus menjadi faktor penentu dalam seseorang untuk dapat mencapai tujuan. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar melalui ayat yang kita baca di atas, bahwa poin yang pertama adalah fokus adalah pilihan.
Dan di Ibrani 12 ayat pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita. Nah, kata marilah ini merupakan suatu ajakan. Dan tidak hanya di ayat yang pertama, di ayat yang kedua dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya ajakan ini bergantung kepada respon seseorang. Orang itu bisa menerima ajakan tersebut atau juga bisa sebaliknya. Dan saya mau kita sama-sama belajar dari kisah Yosafat di 2 Tawarik 20. 2 Tawarik 20 ayat yang pertama sampai yang ketiga saya bacakan. Setelah itu Bani Noab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Saudara, ketika Yosafat diberitahukan bahwa ada sebuah laskar yang besar hendak menyerang dia, Yosafat dikatakan menjadi takut. Ada beban dalam diri Yosafat, yaitu adalah beban ketakutan. Lalu apa yang terjadi bahwa Alkitab mengatakan bahwa Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat memilih untuk tidak dikuasai oleh ketakutan. Yosafat memilih memfokuskan dirinya untuk mencari perlindungan Tuhan. Dan jika Bapak Ibu Saudara baca di pasal tersebut, hasil dari Yosafat memilih fokus mencari perlindungan Tuhan, kemenangan kepada bangsa Israel diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak pergumulan mungkin bisa terjadi kepada kita. Banyak tantangan yang harus kita hadapi hari-hari ini. Tetapi kita bisa tetap bersuka cita saat kita mau memfokuskan pikiran kita, tenaga kita kepada kebaikan-kebaikan Tuhan, dan tetap berharap kepadanya bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita. Bahwa bersuka cita bukanlah perasaan, sukacita adalah pilihan. Nah, suatu hari murid-murid Yesus terjebak dalam sebuah badai ketika mereka sedang berlayar. Lalu datanglah Yesus menghampiri mereka dengan cara berjalan di atas air. Nah, ketika murid-murid itu melihat, mereka sempat menyangka bahwa itu adalah hantu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku." Lalu apa yang terjadi, saudara? Lalu Petrus berkata, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku menghampirimu berjalan di atas air." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Datanglah." Dan ini yang dahsyat, saudara, bahwa lalu dikatakan turunlah Petrus dari perahu dan berjalan di atas air. Petrus tidak hanya berjalan di atas air, dia berjalan di atas firman Tuhan. Bapak Saudara, firman Tuhan sanggup membuat engkau berdiri di tempat di mana banyak orang berpikir tidak mungkin. Saya ulangi, firman Tuhan sanggup membuat engkau berdiri di tempat di mana banyak orang berpikir tidak mungkin. Dan orang-orang mungkin berpikir, bagaimana bisa bagi kita untuk tetap bersuka cita di tengah-tengah keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Karena sekali lagi bahwa sukacita bukanlah perasaan, sukacita adalah pilihan ketika kita mau fokus kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Lalu apa yang terjadi kepada Petrus, saudara? Ketika Petrus berjalan air, Alkitab katakan, dirasanya tiupan angin, lalu takutlah ia dan mulai tenggelam. Dan ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Petrus membiarkan apa yang terjadi di sekitarnya mempengaruhi dia.
Petrus kehilangan fokus atas dasar firman Tuhan. Petrus membiarkan apa yang terjadi di luar mempengaruhi apa yang ada di dalamnya, saudara. Membuat dia akhirnya ragu dan mulai tenggelam sebelum akhirnya Tuhan Yesus menolong dia. Terkadang keadaan atau masalah yang kita hadapi begitu besar, sampai-sampai kita akhirnya sudah tidak ingat lagi nih firman Tuhan. Boro-boro ingat firman Tuhan, berdoa saja mungkin sudah lupa, saudara. Nah, di 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup orang percaya tidak bergantung kepada keadaan sekitarnya. Hidup orang percaya bergantung kepada janji-janji Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Karena apa yang kita lihat seringkali membuat kita menjadi takut. Apa yang kita lihat seringkali membuat kita menjadi kecewa. Apa yang kita lihat seringkali membuat kita tidak berharga. Dan pengharapan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Setuju, katakan amin. Nah, Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara masih bisa tetap bersukacita ketika saudara mau fokus memilih berharap kepada janji-janji Tuhan. Dan poin yang kedua yang mau saya sharingkan adalah fokus membuat kita lebih efektif. Nah, Bapak Ibu Saudara, penulis kitab Ibrani menggambarkan kehidupan kita seperti sebuah perlombaan lari. Nah, seorang atlet lari pasti menggunakan pakaian yang seringan mungkin, yang seringkas mungkin, yang senyaman mungkin, untuk mendukung dia bisa efektif dalam lomba lari tersebut. Jadi Anda tidak mungkin melihat seorang atlet lari menggunakan celana jeans dengan jaket, sepatu boots, dan banyak aksesoris lainnya. Karena itu akan menghambat dia dalam lomba lari tersebut, akan membuat dia tidak efektif dalam berlari. Nah, contoh lain adalah, saudara, ketika Anda hendak pergi berlibur contohnya ke suatu tempat, pasti barang bawaan Anda akan disesuaikan dengan kemana Anda akan pergi. Karena tidak mungkin Anda membawa seisi rumah bersama dengan Anda. Nah, ketika kita fokus kepada apa yang hendak kita tuju, maka seharusnya kita bisa memilih beban apa yang akan kita bawa. Fokus apa yang bisa kita kendalikan, karena tidak semua bisa kita kendalikan, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terpenting adalah apa yang bisa kita kendalikan adalah respon kita. Jangan pikirkan apa yang seharusnya tidak kita pikirkan, saudara. Mari mulai belajar bertindak atau memutuskan sesuatu itu dari hati atas dasar tuntunan Tuhan, bukan hanya sekedar emosi lalu memutuskan sebuah keputusan. Mari tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita, sehingga kita bisa efektif, kita bisa lebih fokus lagi dalam pertandingan iman kita. Mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya menanggalkan beban yang begitu berat ini? Saudara, Tuhan Yesus katakan, marilah, datanglah kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you a rest. Jika ada beban dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin Bapak Ibu Saudara tidak bisa lepaskan sendiri, maka datanglah kepada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepada Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda harus melepaskan beban pengampunan. Mungkin Anda harus melepaskan beban akar pahit, saudara. Mungkin Anda harus melepaskan beban dosa lain yang selama ini membebani hidup saudara, yang membuat hidup Anda tidak efektif, saudara.
Dan inilah saatnya datang pada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Dan mungkin ketika kita datang kepada Tuhan, Dia tidak langsung mengangkat atau menyelesaikan masalah kita. Tetapi percayalah saudara, bahwa Dia berjalan bersama kita dan memberi kekuatan kepada kita sampai kita bisa menyelesaikan masalah yang harus kita selesaikan. Yang setuju katakan amin. Dan biarlah kita bisa lebih fokus lagi. Hidup kita menjadi lebih efektif dalam mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan jika kita baca kembali di Ibrani 12 ayat yang pertama, dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, kata tekun di sini bahasa aslinya digambarkan sebagai seorang yang tidak berbelok dari tujuannya, dari iman dan kesalehannya, sekalipun dengan cobaan dan penderitaan yang besar. Dengan kata lain, cobaan dan penderitaan yang besar mempunyai potensi membuat seseorang berbelok dari iman dan kesalehannya. Dan sebabnya di poin yang ketiga adalah fokus membutuhkan komitmen. Sebagai atlet pelari, saudara, seorang atlet pelari, mereka pasti tidak hanya fokus di awal pertandingan saja, tidak juga fokus sampai ke tengah pertandingan, saudara. Tetapi mereka harus bisa fokus sampai mereka bisa menyelesaikan pertandingan mereka atau berada di garis finish. Karena apapun bisa terjadi, sekalipun jarak pertandingan menyisakan sedikit lagi, saudara. Tidak hanya itu, bahwa fokus mereka sudah dimulai jauh hari sebelum hari pertandingan. Mereka mempersiapkan diri sedemikian rupa, melatih dirinya dengan disiplin dan konsistensi yang tinggi demi mendapatkan hasil yang maksimal. Dan itu semua membutuhkan sebuah komitmen yang kuat. Nah, berbicara tentang komitmen tidak lepas dari yang namanya sebuah gambaran pernikahan. Ketika seorang pria dan wanita hendak menikah, mereka berdua membuat komitmen satu dengan yang lain di hadapan Tuhan, bahwa mereka akan saling setia dalam keadaan baik ataupun tidak baik, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam suka ataupun duka. Nah, itulah komitmen yang mereka buat di awal pernikahan. Nah, sebuah komitmen yang seharusnya diingat ketika mereka kemudian menghadapi banyak tantangan dan pergumulan dalam rumah tangga. Nah, yang bisa kita lihat bahwa tidak sedikit pasangan yang kehilangan fokus dalam pernikahan mereka, yang menyebabkan hilangnya komitmen yang dibangun di awal pernikahan mereka. Nah, yang menarik adalah bahwa Alkitab menggambarkan hubungan Yesus dan gereja atau umat yang percaya seperti sepasang mempelai. Dan Yesus telah membuktikan komitmennya bagi kita, mengasihi kita dengan mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, saudara. Dia punya pilihan untuk tidak melakukannya. Maka ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia berkata kepada Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Tetapi komitmennya yang kuat membuat ia tetap fokus. Dan kemudian dia berkata, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Di Ibrani 12 ayat 3 dikatakan, ingatlah selalu akan Dia, Yesus, yang tekun, saudara, ada kata tekun di situ, menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
Yesus telah membuktikan komitmennya kepada kita semua. Bahkan ia berjanji untuk kembali menjemput kita pada kedatangan yang kedua kali. Yang jadi pertanyaannya adalah, masihkah kita menjaga komitmen kita kepada Tuhan untuk tetap fokus menyenangkan hatinya dan melakukan kehendaknya? Apa kita membiarkan permasalahan, pergumulan, tantangan hidup mengganggu fokus kita sehingga iman kita menjadi lemah? Mungkin kita berpikir untuk meninggalkan iman kita, saudara. Mungkin kita sudah mulai berpikir tidak perlu lagi berdoa. Udahlah, gak perlu lagi gereja, gak perlu lagi yang namanya ibadah, gak perlu lagi lah pelayanan. Karena Tuhan sepertinya tidak peduli. Saya tidak bisa merasakan Tuhan bekerja dalam hidup saya. Bapak Saudara, saya mau katakan bahwa pekerjaan Tuhan tidak dinilai dari perasaanmu. Tuhan bekerja atas dasar janji-janjinya kepada kita. Dan salah satu janjinya bagi kita murid-murid Tuhan bahwa Ia akan menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Tuhan tetap bekerja sekalipun kita tidak melihat. Dia tetap menyertai kita sekalipun kita tidak merasakan penyertaannya. Nah, akan saya tutup dengan satu ayat di 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Saudara, marilah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa yang menjadi rencananya bagi kita, dengan fokus. Alkitab katakan, lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Karena apa yang Anda rasakan, lihat, itu mungkin melemahkan imanmu. Tetapi percayalah saudara, firman Tuhan sanggup membuat engkau berdiri di tempat di mana orang lain berpikir tidak mungkin. Tetap kuat dalam imanmu dan percayalah Tuhan akan menolong engkau. Baik Bapak Saudara, mari kita naikkan pujian kita sebelum kita berdoa. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih firman-Mu itu menguatkan kami, menegur kami, supaya kami kembali kepada fokus kami untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan.
Tuhan, kami tidak mau apa yang terjadi di luar kami, situasi yang kami hadapi, Tuhan, itu melemahkan iman kami. Biarlah hari-hari ini iman pengharapan kami semakin kuat di dalam Engkau. Sebab kami percaya Tuhan, kami tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, bagi jemaat-jemaat-Mu hari ini, di setiap rumah-rumah yang ada, Tuhan, biar curahkan kekuatan Tuhan atas mereka. Tuhan, curahkan Tuhan kekuatan atas mereka. Biarlah ada kekuatan yang baru Tuhan curahkan pada setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, setiap rumah-rumah yang ada Tuhan. Kami percaya situasi yang kami hadapi Tuhan, kami akan lalui bersama dengan Tuhan. Kami akan mendapatkan kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi, semua akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, biarlah kami tetap setia. Ketika Engkau datang kedua kali Tuhan, Engkau mendapat iman dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, biarlah Engkau terus berbicara kepada setiap hati melalui setiap hidup yang ada, supaya kami bisa lebih lagi dekat dan intim kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas ibadah hari ini. Dan kami hendak menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, saudara. Dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa serta anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin kita, menuntun kita, memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia terus menyertai kita mulai saat ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.